Karang Tengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Saya sudah bertemu dengan Dr. Andes Atmo Tan Sidik, seorang budayawan, dulunya seorang birokrat, pernah jadi kepala desa di Brebes, pernah jadi Kepala Humas dan Protokol di Kabupaten Brebes. Sekarang lebih banyak sebagai pejuang literasi Pak Atmo ya. Jadi duta bahasa di Kota Tegal, ikut mengurus pelataran sastra P. Ardianto Supriyadi. Ya. Dan terakhir saya mendengar akan membuat buku mengenai Ki Entus Susmono. Nah, yang terakhir ini Pak Atmo, saya ingin mendengar cerita, itu posisi almarhum Ki Entus ini bagi masyarakat Tegal seperti apa Pak Atmo? Ki Entus itu satu figur yang mewakili kerohanian masyarakat. Utamanya ketika mayoritas masyarakat yang berdiam dalam mikrofon ya, belum ada era reformasi, celitukan Ki Entus, pedalangan Ki Entus itu dipandang mewakili kegelisahan masyarakat. Jadi Ki Entus memang ada kedekatan emosional psikologis karena genetis Ki Entus itu ayah itu Tegal, ibu itu Brebes. Kemudian Entus sekolahnya di SMA 1. Jadi mewakili 3 daerah. Nah terakhir di Slawi. Bahwa Entus mengatakan Entus Brebes, ya itu memang Brebes. Saya tahu persis ibunya itu dari Petunjungan. Kemudian Entus itu Tegal, ya betul. Pak Sumaryo Diharjo itu Dampiak. Nah Entus itu Slawi, ya betul. Memang istri dan mertua dan terakhir tinggal di situ. Jadi memang mewakili 3 daerah, baik geografis maupun psikologis. Ya. Nah, bagi orang Tegal, lebih bangga mana Pak Entus sebagai dalang atau Pak Entus sebagai bupati? Kalau kesaksian saya itu di lapangan itu lebih bangga Entus sebagai dalang. Oh. Bahkan beberapa kasepuhan kiai yang saya tahu waktu itu ngerem, waduh, ini kalau dikhawatirkan Entus itu menjadi bupati, maka kualitas pedalangannya itu berhenti di situ. Saya sebut saja, setahu saya Kiai Miftahus Surur, tempat di mana Mas Eko Tunas dan Mas Entus Susmono itu menjadi santri kalongnya, artinya ketika nggak ada tanggapan, kebetulan saya kepala desanya waktu itu, antara tahun 89 sampai 97, beliau sinau di situ termasuk ngerem. Wah, terus nanti dalangnya bagaimana? Oh, saya tetap dalang. Jadi lebih bangga sebagai dalang, Mas. Ya. Lalu kalau prakteknya seperti apa? Setelah jadi bupati, apakah kualitas mendalangnya memang menurun atau tidak, atau malah lebih baik? Secara umum masih bagus ya, apalagi jumlah penonton tentu banyak karena background bupatinya. Jadi ganda, dalang yang nyambi bupati lah istilah guyonnya. Ya. Itu di dalam masalah celetukan itu masih tetap terjaga. Tapi kalau kualitas pewayangannya tentu ketika berhadapan dengan undangan di pusat dan sebagainya, itu tidak tampil sebagaimana yang diharapkan. Tapi guyon-guyonnya tetap segar. Apalagi ketika nyindir situasi PNS ya, bagaimana teknik Ki Entus agar seolah-olah beliau itu lebih awal. Ketika habis pulang mendalang,
Dia mobilnya itu dipalang di depan kantor bupati, padahal di dalam dia tidur. Ini luar biasa memang. Dia tentu cerita sama saya. Jadi begitu pagi habis dalang, mobil plang dipalang di kantor bupati, beliau tidur. Nanti tinggal calling ajudan. Nah, staf lainnya, wah Bapak Bupati datang lebih awal. Ini kenakalan, kecerdasan sekali ya itulah ya gimana gitu. Iya. Itu menurut Pak Atmo apa yang membuat Entus itu hebat? Kalau menurut saya ya dia dalang papan atas lah. Kalau tidak 5 besar gitu, paling tidak 10 besar pasti masuk di Indonesia ini. Iya, kebetulan kami itu masih ada terah ya dari Brebesnya. Saya bergaul sejak 86. Kekuatan Entus ini, Pak Bambang, ini di semangat belajarnya. Oh. Ini yang tidak terbaca secara umum, orang hanya mengaitkan Entus dalang hebat karena Entus bin Sumaryo Duarjo dan seterusnya memang silsilahnya dalang. Tapi yang saya lihat, Entus itu semangat belajarnya luar biasa. Jadi misalkan akan bicara akan pentas, itu dia sudah mencari monografi data statistik setempat, celetukan apa, misalkan kami merasa kecolongan ya data di Entus ketika tahun 90 nanggap, kemudian diuraikan, loh masyarakat ingin main bola kok tanah lapangannya masih ditanami bodin. Itu ternyata Entus itu keliling melakukan riset sebelum ini. Kemudian dia akan menyampaikan satu masalah. Dia itu tanya, menurut Kiai itu bagaimana? Konflik keluarga, surat wasiat itu dalam pandangan tokoh Kristen bagaimana? Dalam pandangan Konghucu. Ini lintas, holistik. Yeah. Jadi yang saya lihat itu semangat belajarnya. Mohon maaf, kebetulan sering 2:30 saya itu digugah untuk mencarikan ayat-ayat relevan. Misalkan tentang ayat Tusifa. Ayat madu itu apa? Di mana? Oh ini. Gitu. Kemudian nanti kalau pemerintahan saya ditanya lagi jam-jam yang orang-orang itu tidur, Mas. Nah, kemudian kalau kelebihan lain itu memang grounded risetnya. Dia bukan hanya berwacana secara literer, tapi memang grounded riset. Menyatu dengan berbagai komunitas yang disampaikan oleh putranya itu betul. Jadi kalau untuk bicara preman, ya dia memang ketika niru mendemnya, itu suaranya persis. Tapi akhirnya saya celutuk. Apakah Anda punya pengalaman mabuk? Oh, khusus yang itu tidak. Yang lain iya. Tapi khusus yang pengalaman mabuk, itu total diselamatkan oleh kakaknya. Dia katanya menyentuh setetes saja tidak. Tapi kalau yang lain, ada lah itu. Pak Atmo, itu dari segi substansi ya, artinya segi materi pedalangannya. Kalau dari segi artistik, Pak Atmo melihat kehebatannya di mana Pak Entus itu dalam pewayangan? Ya, ketika Pak Tajudin itu jadi bupati awal, itu dia ngersulah dengan saya. Aduh, ini Entus kok mintanya mahal sekali. Sebetulnya tahun itu 25 juta atau apa. Iya. Tapi Pak Tajudin itu akhirnya setelah pentas, terus maaf ya, saya tadi dengan Atmo ngerasani Anda kok pasang tarif tinggi. Terus gimana? Sekarang saya tahu, saya rinci bahwa Anda ini tidak main-main. Dari segi peralatannya memang layak. Setelah dilihat ureanya, betul saya menerima sekian, tapi rinciannya ini loh Pak, ini. Langsung Pak Tajudin mengambil. Maaf, Anda itu profesional. Jadi artistiknya ya memang terjaga itu. Jadi Entus itu nggak mau acak-acakan. Ya. Gitu. Kemudian materi misalnya Mas Babang, ketika musim Ainul ya, di komunitas roti bakar di Gendut itu jam 11:30 malam. Itu saya nyeletuk, Ki, kalau bisa Inul itu dibikin wayang. Oh iya ya. Langsung waktu itu dia sudah sampai di selatan Masjid Agung di alun-alun Tegal itu, dengan saya pulang ke Sanggar membangunkan tukang tatahnya. Kalau kamu besok Ba'da Asar bisa membuat begini-begini artis filenya tentang
Ainul akan hadiah 350.000. Jadi itu betapa dia seriusnya dalam ini. Dia menghargai ide. Jadi celutukan-celutukan teman itu diracik ini menjadi maka wayang Inul. Termasuk kan wayang-wayang lain itu terkadang ide dari teman ketika garger itu dan dia langsung gelintis pulang, langsung dilaksanakan malam itu. Penatahnya bilang, kalau kamu bisa menyelesaikan ba'da asar, bonus 350.000. Jadi saya melihat dia sangat serius, lepas dari kekurangan yang ada. Iya, oke. Jadi dari segi iringan gamelan dia juga menggarap khusus, dari segi wayang juga menggarap khusus. Pak Atmo, itu di dalam dunia pewayangan itu kan ada yang namanya sanggit ya, ada sanggit, ada sabet ya, kemudian ada macam-macam, ada humor itu. Nah, kalau menurut Pak Atmo dari situ apa kekuatannya Pak Antus? Jadi kalau beberapa komponen tadi kebetulan hari ini kan Mas Haryo sedang ke Jogja dan Solo menghimpun komentar-komentar dalang di Purbo dan di Mantep dan memang diakui berbagai komponen sabet dan sanggitnya, tapi yang terkuat ketika kepadatan penonton itu lebih kepada humornya. Iya, itu memang. Jadi masyarakat yang stres ya dengan gargernya Entus itu. Jadi setelah saya tanya, misal penonton tidak seluruhnya paham apa yang dikatakan. Kalau dalam perwayangan loh Pak Bambang, orang Pantura tidak begitu. Tapi kalau ke wayang santrinya, ke Lupit Selenteng, kekuatan Ki Entus di antara sabet, sanggit dan seterusnya lebih dominan di humornya, garger. Maka sampai istilah dalang edan itu edan bukan dalam dengan edan namanya. Jadi ada celutukan-celutukan yang tadi mewakili realitas kegelisahan masa. Ya. Di humornya. Ya, humor Pak Antus itu kan keras, kadang-kadang humor itu keras sekali, tapi juga kasar dan jorok. Gimana itu Pak Antus? Ya. Jadi kultur Pantura ya, Tegal Banyumas itu kan belakas suta Mas ya. Mungkin geografisnya Tegal yang panas itu butuh ventilasi. Lah, Entus itu kelebihannya, misalkan mengeluarkan kalimat, bajingan kamu ngomong, misalkan itu Lupit. Lah nanti dinetralisasi dengan senteng, kowe karo wong tuwa iki ojo kasaren. Nah, itu ada alasan pemaaf. Jadi kalau bukan di situ, itu ketika Entus disidangkan gitu, kamu pada rekaman, ya tapi diteruskan dong. Jangan hanya di situ. Misalnya, buajian kamu injak-injak. Nah, nanti dinetralisasi udah senteng. Loh, kowe kok kasar. Ngerti yo. Lah, nek wong nom ki ojo kaya ngono. Lah, bla bla bisa moral. Unggu dan seterusnya. Nah, itu angel makanya memegang Entus kan. Lah, nanti kalau diturun di bawah, lah yang ngomong kan golek. Nonton saya jangan hanya koma sampai ke puncak gitu. Makanya Entus ketika reformasi, tolong kalau yang mau merekam saya utuh. Nah ini kelicikan ya, kecerdasan ya, sekaligus kecerdasan dia mengelak gitu. Pak Atmo, Pak Entus itu kan kelihatannya punya misi ya ketika mendalang itu. Saya lihat misalnya ketika wayang kulit itu sudah masuk juga ajaran-ajaran Islam itu ya, termasuk misalnya dia bagaimana dia sindennya itu waranggononya itu kan beda sendiri dengan yang lain. Gimana kalau menurut Pak Atmo? Memang begini Mas, Entus itu ada terah dia dari Lebe ya, Modin Kaur Kesra. Ketika saya tanya Ki, akhir sepunjenengan saya ingin bikin pesantren pedalangan. Jadi tidak harus ada apa, tapi misalkan dengan wayang. Jadi Entus itu sangat mengagumi Sunan Kalijaga yang untuk bicara tauhid itu bisa menggunakan idiom-idiom pewayangan. Nah, Entus itu kebetulan ngaji, Mas. Di pesantren antara lain Pondok Pesantren Al-Anwar, kemudian di Kiai Subhan Makmun di Salafiyah, kemudian spontanitas sering ke Cirebon di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Ki Buat Jasim,
juga kiai-kiai yang telah disebutkan Mas Haryo, Kiai Mahfud Holik, kemudian Kiai Amir Kalbu, dan banyak lagi. Sampai kalau setiap sowan itu. Nah, Kintus itu selalu mendapat misi bahwa ini loh tentang ajaran moral berdasarkan Quran dan hadis. Maka di dalam untuk pentas itu, misalnya Sinden melantunkan sholawat Fatih, misalkan sholawat Tibil Kulub dan seterusnya. Yang ini tidak ada yang lain. Tapi belakangan saya datang, apakah ini motif merekrut simpatik kalangan Konghucu atau Tionghoa, terus membuat sholawat lampion itu. Sholawat lampion waktu gongsi pas saya itu. Kebetulan saya betul-betul hadir terus arahnya ini kemana maksudnya gitu loh. Tapi itu tadi. Dia tampil beda dan dia memang diamanati oleh leluhurnya. Kamu boleh badung ya saat muda, tapi akhir hayat harus husnul khotimah, antara lain dengan mengemas satu pitutur-pitutur dakwah melalui jalur estetikanya. Ya. Kemudian Pak Antos ini kan sudah itu tadi saya sebutkan, dia itu dalang papan atas di dalam wayang kulit lah ya. Mungkin kalau ya hampir mirip-mirip Pak Mantep, Pak Anom dan sebagainya itu kalau naik-naik turun di situ lah. Tapi kenapa tiba-tiba dia juga mengembangkan wayang golek, khususnya wayang santri? Oh iya. Dia pernah jujur dengan saya. Ki bisa anak wayang santri Jadi dia segmen ya. Dia menyesuaikan kekuatan anggaran penanggap, ini jujur aja. Jadi misalkan wayang kulit pernah ya pada Pak Wali Kota era Adiwinarso itu beliau sampai hampir 85 juta. Tapi lengkap Pak, dari kebersihan sampai konsumsi sampai apa saja itu sudah sampai tarif 85. Lah kemudian kan ada kenalannya Entus yang sangat akrab. Ki, saya hanya punya uang sekian. Jadi saya bukan nawar. Saya punya uang sekian, apakah Anda mampu? Nah terus di luar pertimbangan masalah finansial, Entus langsung iya, saya ingin tetap bersilaturahmi kepada mereka yang hanya memiliki stok itu. Maka wayang santri itu menurut saya untuk menurunkan tarif yang terlalu berat. Bahkan terkadang hanya 4 golek gitu ya, ketika itu dia dalang tampilkan lebih sebagai penceramah gitu. Jadi wayang santri saya lihat di luar untuk melayani pantura yang terlalu tinggi kalau disuguhkan lakon-lakon dalam wayang kulit, wayang santri itu lebih melayani segmen pantura ini Mas. Jadi warga pesisir. Jadi kan kelihatan kalau saya melihat itu bukan hanya segmen ekonomis, tapi juga segmen kultural, sosiologis gitu kira-kira. Karena penontonnya juga tertentu, apalagi dibatasi oleh bahasa, oleh dialek, gitu. Jadi dia punya ceruk khusus terhadap penonton di luar pertimbangan ekonomis, Pak Atmo. Nggih, itu betul. Ada misi dakwah dari para guru-gurunya Kintus ya, baik dari berbagai kalangan. Memang dia disuruh bahwa kamu bukan hanya sekedar dalang, tapi harus bisa meninggalkan misi-misi dakwah itu. Jadi ada misi kultural sosiologis, itu betul Mas. Makanya Entus kan sering pentas di daerah preman misalkan, kemudian nanti tokoh-tokoh mereka itu di depan, dan idiom-idiom mereka ketika misalkan melakukan mabuk itu ditirukan bisa persis, dan dia terbahak-bahak, dia tersinggung. Ini kekuatannya di situ. Ketika dia terus itu meragakan lupit dan selengnya mabuk yang persis, yang saya malah menontonnya kepada penonton yang saya duga sekali lagi sering berbau, malah dia terpingkal-pingkal. Bisa nih persis sih kayaknya sampean tahu, terus nanti terus membalas Sika, dia coba dia membawakan botolnya loh, tahu persis. Iya, jadi saya sepakat sekali. Ceruk sosiologis dan kultural tentu ada misi Mas, apalagi ketika dia jadi bupati di daerah-daerah yang dianggap berkonstitusi sebagai konstituen, ya terus istilahnya hanya membawa golek, dan jadi
Saya lihat itu. Bukan Ya. hanya pertimbangan finansial, memang ada misi. Ya. Pak Atmo, itu dari mana dia menemukan tokoh Lupit dan Slenteng itu? Kalau Lupit Selenteng ini apa semacam bawornya di Banyumas, semacam cepotnya di Sunda sudah ada lama, sejak mbahnya itu sudah ada Lupit Iya, iya, Selenteng. Cuma iya. sampai bisa merokok dengan sedotan itu ya. Merokok, kemudian memuntahkan ketika makan supermi itu lebih dianukan oleh entus. Tapi Lupit Iya. Selenteng sudah lama Mas, semacam bawornya di Banyumas atau cepotnya di Sunda ketika Asep Sunandar Sunandar. Iya. Jadi kalau begitu Pak Antos itu apa sangat kreatif, artinya menggarap dengan kreativitas, kemudian membungkus dengan manajemen yang ya tepat gitu kira-kira. Betul Pak, sampai entus itu ngomong, Tan Sidik kamu percaya nggak? Saya tidak pernah tidur. Terus saya bilang, lah terus gimana? Saya tertidur. Jadi malam itu dia natah sampai menjadi bupati saya menyertai misalkan. Dia itu lah sangat tadi etos kerjanya itu total itu. Ini yang perlu itu sampai dia tadi mengatakan saya tidak pernah tidur tapi tertidur memang. Artinya ketika dia belajar apapun itu sangat serius sehingga apa yang dikatakan Ki Haryo akan dikepruk gamelan dalam konteks kedisiplinan dan kerja keras itu betul. Saya pernah melihat para waranggono itu latihan dibentak-bentak. Saat itu ada Pak Sujiwo Tejo. Dia kayak tentara kalau sudah latihan. Di bawah sudah guyon, begitu di panggung pelatihan itu sangat-sangat serius. Jadi ini yang perlu. Kemudian yang utama entus itu bersilaturahim pada ahlinya ini Pak. Jadi ketika akan pentas masalah hukum, dia itu ngundang orang-orang hukum. Ketika temanya adalah masalah tambak rakyat, dia mengenalkan jenis-jenis ikan dan seterusnya. Ini. Jadi saya juga kan bilang, mayoritas generasi muda kan sudah meninggalkan seni tradisional pedalangan. Tapi ketika itu saya lihat mengapa anak muda itu nonton, itu kekuatan di kreativitasnya. Yang perlu ditirukan adalah etos keilmuannya. Dia sangat serius dan nyatet ini. Ini Pak, nyatet. Jadi ketika dia tanya masalah hari ini dan seterusnya, itu catat. Mengapa hari ini lebih utama dipilih orang Pantura? Itu dicatat. Walaupun bekas dus-dusan yang ada saat itu dicatat. Ini. Makanya itulah himpunan-himpunan, sobekan-sobekan itu alhamdulillah kemarin kami dengan Pak Maufur ke sana masih disimpan. Jadi kapan dia bersilaturahmi kepada Gusmus, ketemu Mas Jaya Suprana dan teman-teman dia, itu dicatat. Coba itu ayatnya dari mana? Sumbernya dari mana? Itu dicatat. Makanya kami ingin mengawetkan Pak Bambang. Jadi penulisan buku ini bukan mengkultuskan, kami hanya ingin memberikan satu informasi melalui buku ini. Ini ada etos keilmuan bahwa ternyata dari Tegal atau dari desa itu bisa mencuat, tapi dengan kerja keras, kerja ikhlas dan profesional yang dikemas, entus itu sangat nyambung silaturahim. Ini yang nggak dimiliki teman lain. Jadi entus itu masih ingat, saya itu pentas di PWI jasa baiknya Mas Bambang dan Eko Tunas yang halo-halo. Itu beliau sangat mencatat itu. Kemudian ketika saya dulu bisa ngaji ini sama Lebe ini, dia masih silaturahim kalau lebaran. Tentu apa yang saya sebutkan dengan segala kekurangan yang ada, mungkin karena kesibukan, kelelahan, faktor internal. Tapi secara umum, entus ini bagi masyarakat Gada, saya anggap, terutama oleh tim penulis ini, Pak Maufur dan lain-lain, dianggap sebagai tokoh yang layak diawetkan biografi, testimoninya oleh masyarakat. Ya, satu lagi Pak Atmo, Pak Antos ini bukan hanya seniman, tapi melebihi menurut saya dari seorang seniman, karena kalau punya cita-cita, punya prinsip itu diperjuangkan serius. Dia pernah memimpin demo, pernah masuk penjara,
Itu apa kesan Pak Atmo? Ya, itu jadi mungkin skenario global dari Allah ya, bahwa entus untuk berbicara orang-orang penjara karena pernah tinggal di Tegal Andong ya, penjara kemudian saya tilik. Itu sehingga ketika keluar menceritakan kehidupan penjara juga bagus. Lah kemudian memimpin demo, maka Mas Lutfi AN, seorang tokoh di pelataran sastra mengatakan entus dalang sekaligus wayang, karena pada era reformasi itu turut demo bersama Mas Bambang Sirgar, Mas Tambari dan seterusnya itu. Jadi dia memang diciptakan oleh Allah untuk mengalami semua Pak. Tadi ya komunitas di lokalisasi, komunitas di pesantren, komunitas di kesenian. Jadi lengkap. Ibarat rasa permen istilahnya nano-nano. Manis, asin dan asam. Jadi rame. Multikultural ada di dalam diri Ki Entus Susmono. Ya. Baik Pak Atmo Tan Sidik, seorang budayawan dari Tegal dan Brebes yang sedang mempersiapkan buku tentang Ki Entus Susmono. Terima kasih sekali atas informasinya, mudah-mudahan bukunya sukses, dan saya nanti akan wawancara lagi dengan narasumber yang lain, mungkin untuk membantu mengingatkan apa-apa yang menarik untuk ditulis dalam buku tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Atmo, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.